Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Arianti dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi diagram pencar. Pengertian dari diagram pencar sendiri yaitu diagram pencar adalah grafik yang menampilkan titik-titik pada koordinat Cartesian di mana setiap titik mewakili pasangan nilai x, y dari dua variabel. Terdapat juga pengertian dari korelasi. Korelasi dalam diagram pencar adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik. Korelasi bisa positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Dalam korelasi diagram pencar terdapat data bivariat. Data bivariat adalah data yang terdiri dari dua variabel yang diukur atau diamati pada subset yang sama. Terdapat tujuan dari data bivariat. Tujuan utama dari analisis data bivariat adalah untuk menentukan apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan menganalisis data bivariat, kita dapat mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak terlihat dengan menganalisis satu variabel saja. Selanjutnya yaitu ada pola korelasi diagram pencar. Pola korelasi diagram pencar adalah pola yang terbentuk dari titik-titik data yang dipetakan pada diagram pencar yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Terdapat juga beberapa pola korelasi yang bisa muncul pada diagram pencar. Yang pertama yaitu korelasi positif. Pola ini terjadi ketika peningkatan pada variabel independen diikuti oleh peningkatan pada variabel dependen. Titik-titik data cenderung membentuk garis yang miring ke atas dari kiri ke kanan. Yang kedua yaitu ada korelasi negatif. Pola ini terjadi ketika peningkatan pada variabel independen diikuti oleh penurunan pada variabel dependen. Titik-titik data cenderung membentuk garis yang miring ke bawah dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya yaitu tidak ada korelasi. Pola ini terjadi ketika tidak ada hubungan yang jelas antara variabel independen dan dependen. Titik-titik data tersebar acak di seluruh diagram tanpa pola tertentu. Yang terakhir yaitu korelasi non-linear. Pola ini terjadi ketika hubungan antara dua variabel tidak berbentuk garis lurus, tetapi mungkin berbentuk kurva. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tidak sederhana dan mungkin melibatkan faktor yang lebih kompleks. Yaitu ada bentuk tren diagram pencar. Bentuk tren data bivariat pada diagram pencar biasanya menggambarkan pola atau arah hubungan antara dua variabel. Berikut ini bentuk tren data bivariat yang umum ditemui pada diagram pencar. Yang pertama yaitu ada tren linear positif. Titik-titik data cenderung membentuk garis lurus yang miring ke atas dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen meningkat, variabel dependen juga cenderung meningkat. Yang kedua ada tren linear negatif. Titik-titik data cenderung membentuk garis lurus miring ke bawah dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan bahwa variabel independen meningkat, variabel dependen cenderung menurun. Yang ketiga ada tren non-linear. Titik-titik data membentuk kurva atau pola yang tidak lurus. Hubungan antara variabel independen dan dependen tidak mengikuti garis lurus. Terdapat juga contoh dari korelasi diagram pencar. Contohnya yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara suhu udara dan konsumsi listrik.
Data hasil penelitian tersebut disajikan dalam diagram pencar berikut. Soalnya yaitu tentukan arah dan tren data bivariat pada diagram pencar tersebut. Jawabannya adalah yang A. Arah tren data bivariatnya yaitu titik-titik data membentuk pola garis diagonal yang mengarah ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara suhu udara dan konsumsi listrik. Artinya, nilai-nilai variabel suhu udara dan konsumsi listrik cenderung bergerak ke arah yang berlawanan. Yang B yaitu bentuk tren data bivariat. Titik-titik pada diagram pencar tersebut membentuk garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel suhu udara dan konsumsi listrik bersifat linear. Artinya, nilai variabel konsumsi listrik dapat diprediksi dengan menggunakan garis lurus. Contoh yang kedua yaitu terdapat soal hubungan antara variabel X dan Y pada diagram tersebut adalah pada grafik tersebut, ketika nilai X bergerak ke arah kanan, nilai Y cenderung bergerak ke arah bawah. Hubungan di mana satu variabel meningkat sementara variabel lainnya menurun secara konsisten disebut sebagai hubungan negatif. Yang kedua, meskipun titik-titik tersebut tidak membentuk garis lurus sempurna, sebarannya mengikuti pola garis lurus yang miring ke bawah. Jadi jawabannya adalah hubungan linear negatif. Yang ketiga yaitu jelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan diagram pencar tersebut, hubungan antara kecepatan kendaraan dan kepadatan lalu lintas adalah korelasi negatif yang kuat. Penjelasannya yaitu yang pertama, tren menurun. Semakin tinggi kepadatan lalu lintas, maka kecepatan kendaraan cenderung semakin rendah. Yang kedua yaitu hubungan terbalik. Hal ini menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik ketika jalanan semakin padat oleh kendaraan, ruang gerak berkurang sehingga kecepatan rata-rata kendaraan pun menurun. Yang ketiga yaitu pola linear. Titik-titik pada diagram membentuk pola garis lurus yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menandakan hubungan yang konsisten di antara kedua variabel tersebut. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.